membatalkan, menghilangkan atau memindahkan. Kemudian kita lihat menurut jumhur ulama, kedudukan hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Ditinjau dari segi wurud atau subutnya. Al-Quran bersifat qat'i atau pasti, sedangkan hadis bersifat zanni, al-wurud, relatif, kecuali yang berstatus mutawatir atau berturut-turut. Kemudian posisi hadis dalam pembentukan hukum Islam sangat penting. Hadis di mata ulama muhaddisin dan ulama usul berkedudukan sama dengan Al-Quran. Namun jika keduanya diurut, maka Al-Quran menempati urutan pertama, sedangkan hadis menempati posisi yang kedua. Kendati pun sudah jelas kedudukan hadis tersebut, namun masih ada juga orang, khususnya orientalis dan sekelompok kecil umat Islam yang mencari-cari alasan untuk tidak mengakui dan menerima hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Tetapi perlu dicatat bahwa penolakan mereka terhadap hadis lebih disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan terhadap Al-Quran dan terutama kepada hadis itu sendiri. Jadi itu pemaparan kami dari kelompok 2 terkait dengan judul makalah yang berjudul hadis sebagai sumber hukum Islam dan fungsi hadis terhadap Al-Quran, di mana Rasulullah mengatakan telah meninggalkan 2 pusaka, in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. 2 pusaka itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpegang pada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Barangkali itu yang kami sampaikan atau yang kami paparkan presentasi pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ustadz Laude Lisman ya dari Polaka ya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemakalah kelompok 3 memaparkan makalahnya dengan durasi waktu 5 menit ya. Ya, silakan Pak. Silakan kelompok 3. Siapa kelompok 3 ini? Yang merasa nomor urut 3 ya kelompoknya. Karena ini ada 8 bakal capres ya, 8 bakal capres. Jadi silakan nomor urut 3 untuk memaparkan makalahnya. Oke, kalau tidak siap, berurutan, Pak. kalau belum siap, yang siap saja ya silakan ya. Karena prinsip agama itu yassir wala tu'assir ya, saling mempermudah ya. Yang mana lebih cepat lebih baik. Nanti di belakang yang siap saja yang diutamakan. Tidak ada yang susah Pak dalam agama ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us ya. Allah inginkan kemudahan, Allah tidak inginkan kesusahan ya. Barangkali kelompok yang belum siap itu masih apa namanya? Silakan kelompok 4 5 6 7 8. Tidak apa-apa tidak berurutan Pak. Yang jelas kita efisiensikan ini waktu agar supaya sesi kedua ini bisa lebih berkembang pada wilayah diskusi, dialog ya. Kelompok yang mana lebih siap, Pak? Bismillah, saya coba dulu ini untuk mengisi nih. Jangan dicoba, Pak. Iya, diralat dulu kata dicoba. Jangan dicoba. Ini bukan uji coba, Pak. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak. Kelompok berapa? Pak Muhlar ya. Ustadz Muhlar. Kelompok. Nanti Pak Ketua yang lihat kelompoknya kelompok berapa ini? Oke. Apa nih yang ketua?
Silakan Ustadz Muhlar Sultan ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba untuk memaparkan ini tentang studi pengembangan pembelajaran Al-Quran hadis. Kalau saya melihat dari sejumlah referensi yang ada, sepertinya saya melihat bahwa hal yang terpenting untuk kita simak sekarang adalah di sini ini kelompok kami ini, di sini karena waktu yang membatasi kita ini, membaca Al-Quran adalah ilmu, mendengarkannya adalah ilmu, semuanya adalah ibadah. Latar belakang pemikiran kami pertama, Al-Quran turun itu dalam arti kata Al-Quran diturunkan kepada Nabi melalui Jibril itu belum ada tulisan. Jadi membacanya itu adalah ilmu, mendengarkannya adalah ilmu, dan semuanya adalah ibadah yang teramat dibutuhkan oleh kita semua, terutama generasi kita. Termasuk yang kami di sini kami lihat salah satu fakta seperti ini, huruf ba, versi Bugis makedai baryasit ba, makedai baryawana bi bada pennabu. Versi Arab ba fathah ba, dan seterusnya, dan ini adalah ilmu. Mulai dari penetapan titik dan seterusnya, ini adalah ilmu. Dan alhamdulillah kami mewujudkan dalam bentuk kepedulian kepada generasi Islam, khususnya dalam kepedulian untuk membaca Al-Quran ini, maka kami menyusun ini ada beberapa item, mulai mulai dari tingkat TK hingga masuk ke pengenalan mampu membaca Al-Quran. Ini yang alhamdulillah kami telah susun rapi, sisa mudah-mudahan ini bisa dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Karena ilmu sekarang kalau teman-teman saya lihat itu berpikirnya ke atas. Tapi untuk memikirkan generasi pemula ini yang saya lihat masih sangat kurang sekali. Dan kami buktikan dengan ini ternyata minat anak-anak itu alhamdulillah. Terakhir kami uji coba dalam waktu 4 bulan. Alhamdulillah mulai dari pengenalan huruf ini sampai mampu membaca Al-Quran. Walaupun baru membaca, belum mengenal namanya hukum bacaan, tapi sudah bisa membaca dalam waktu 4 bulan, usia kelas 1 SD, mulai pengenalan huruf. Dan ini tertingginya ini untuk semua kalangan ini. Jadi kami ambil paling mudah. Ini basmalah, di bawah ada penggalan-penggalannya, dan ini adalah ilmu. Ilmu, dan di sini semua tertuang sesuai dengan kaidah yang ada. Alhamdulillah. Selanjutnya, Al-Quran adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Dan selanjutnya tentu sudah ini terkait dengan hadis. Hadis, Al-Quran dan hadis adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan. Karena Al-Quran dapat kita baca sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah jelas itu, bahwa bimbingan Jibril kepada Nabi kepada sahabat, dan melalui guru mengaji, mulai sahabat sampai kepada kita, jembatannya adalah guru ngaji. Dan ilmu berkembang terus menerus sampailah kepada saat kita sekarang ini berkat penilaian pembukuan oleh sahabat radhiyallahu an
Utsman bin Affan. Di sini saya paparkan betapa ulama sahabat, mari kita buka Al-Quran, bahwa Al-Fatihah, suratul Fatihah, bi ghairi tanwin. Tidak ada tanwin pada surah Al-Fatihah. Satu surah. Mulai Bismillah 7 ayat. Tidak ada tanwin. Tidak ada baris dua. Diawali juga dari Qul a'udzu birabbin nas. Juga tidak ada tanwin. Di sini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa sebelum masuk ke situ, arahkan dulu pengenalan harakat-harakatnya dulu. Dan ternyata setelah kita simak, ternyata kalau huruf tanwin itu baris dia itu bertemu dengan huruf hijaiyah lainnya, itu sudah mengandung hukum bacaan. Ya, 2 Hukum menit bacaan. lagi Pak Ustaz ya. Alhamdulillah. Saya kasih Ya, waktu 2 menit alhamdulillah. lagi. Ya, alhamdulillah kalau sudah dibatasi ini karena kemampuan 2 menit. untuk ini Ya. memang sangat terbatas sekali. Alhamdulillah. Kesimpulannya bahwa penting untuk mencatat bahwa seleksi dan kreativitas hadis menjadi fokus perhatian dalam penggunaannya sebagai sumber hukum yang akan mengarahkan kita tentang pengenalan daripada Al-Quran yang tentunya tidak bisa kita pisahkan keduanya. Dan semoga dengan aktivitas kita ini, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua sebagai jembatan sampainya Al-Quran ke generasi kita sekarang dan yang akan datang. Untuk sementara sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mukhlar Sultan ya, atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kelompok yang siap untuk memaparkan makalahnya. Silakan Pak. Di sini laki-laki semua Pak ya, tidak ada perempuan ya. Tidak ada mahasiswa perempuan Pak ya. Kalau untuk Kolaka Utara sepertinya laki-laki semua. Ya. Ya. Baik. Silakan, jadi tidak ada ibu-ibu ya, bapak-bapak saja ya. Bapak saja. Ya, silakan Pak, kelompok yang siap memaparkan makalahnya ya. Tiga mana nih tahu ya? Ini 8 orang yang aktif. 8 lalu tidak muncul juga gambarnya saya lihat ini. Iya. Ada tahu. Saya lebih menghargai ya kalau dia online sekalipun tidak nampak wajahnya daripada sama sekali tidak hadir di forum Zoom ini ya. Itu sangat saya apresiasi ya. Kalau memang tidak hadir apapun alasannya ya mungkin bisa terima, tetapi bagian dari penilaian itu kehadiran itu paling penting juga. Ada bobot persennya ya. Jadi kita menghadirkan pendidikan Islam yang demokratis ya, yang bisa dikatakan ada rasa keadilan ya. Dalam Al-Quran sendiri kan mengatakan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kalau bahasa Arabnya juga bisa dialihkan kul hal yastawil ladzina yahduruna wa la yahdurun. Apakah sama orang yang hadir dan tidak hadir? Kan tidak sama ya. Sama dengan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang mengetahui dan tidak mengetahui? Tidak sama. Jadi silakan Pak, kalau tolong ketua tingkat dihubungi teman-teman yang lain ya, siapa tahu masih dalam perjalanan atau masih sementara sholat duha ya. Oh ya, ada sementara dalam perjalanan naik mobil.
Saya bersama dengan Pak Ketua tingkat ini, Pak Dokter. Oh, ya, 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 ya. Saya ada informasi Pak Dokter, kebetulan ini hari ini di Kolaka Utara ini hari ulang tahunnya Kolaka Utara. Nah, sementara mahasiswa kita rata-rata praktisi, jadi mereka mungkin sesibuk-sibuk semua, ada yang polisi, yang kepala desa, semua yang PNS, semua lagi sibuk-sibuk ini di Kolaka Utara. Kan hari ulang tahun ini hari, baru-baru selesai upacara ini. Sekarang Pak sudah pulang. Masih ada kegiatan sampai Rabu. Sampai Rabu. Sampai Selasa. Saya sama-sama Pak Ketua tingkat ini di jalan, tapi tetap menyimak terus. Dikondisikan saja Pak ya, dikondisikan karena waktu juga kita ini sangat terbatas untuk kuliah ya. Silakan yang lain yang siap makalahnya ya, bisa mengambil waktu, mengambil ruang ya, untuk penjelasan makalah ya, pemaparan makalah. Silakan Pak, baru 3 ini pemakalah Pak, kelompok. Alhamdulillah. Berhasil alhamdulillah. Karena saya juga Pak punya kegiatan ini, kira-kira jam 2 harus tinggalkan kediaman, ada kegiatan keagamaan juga ya, jam-jam 3 ya, jadi kita bisa maksimalkan selesai Pak, kira-kira pukul 14.00 ba'da duhur ya, supaya tidak terkesan hanya menggugurkan kewajiban ya, seperti sholat ketika hanya dipahami tidak sampai pada tujuan pembelajaran itu sendiri kan, sama halnya kalau hanya menggugurkan kewajiban kuliah ya, padahal kita inginkan kuliah itu ada pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi pada level magister itu bukan lagi untuk mengetahui, tetapi untuk mengembangkan, untuk mendeskripsikan, untuk menganalisis sebuah substansi keilmuan. Saya ulangi kembali Pak, masih ada yang mau memaparkan makalahnya? Kalau ada lagi ya, kita buka sesi tanya jawab saja Pak. Silakan yang mau bertanya kepada siapa, sebutkan nama, karena saya catat ini Pak, ada catatan saya ini Pak, saya tidak bohong-bohong ini Pak. Jadi saya ini, jadi apalah artinya kita berteori di ruangan Zoom ini ya, terutama pengembangan teori-teori pembelajaran, tidak menerapkan juga sistem penilaian dan evaluasi ya, itu yang sangat terpenting juga, sangat urgent. Silakan Pak, yang mau bertanya kepada siapa, dan saya catat ini ya. Tapi saya mungkin pertama karena saya sengaja singgah parkir ini Pak Dokter untuk bertanya. Kemudian saya lanjut sambil dengar. Silakan. Untuk Pak Lodek tadi itu saya tertarik sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Pak Lodek Lisman, saya sebetulnya tadi penasaran itu dengan, karena mungkin kita dibatasi waktu, akhirnya mungkin tidak tuntas. Saya hanya yang menginginkan tadi ada contoh-contoh mungkin dalam penerapan hukum itu tadi, tentang yang 4 itu yang dibahas. Ada 4 bagian tadi itu tentang fungsi hadis ya, fungsi hadis. Iya, fungsi hadis tadi itu mungkin bisa disampaikan apa-apa yang mencontoh dari keempat bagian itu. Saya kira begitu Pak Dokter, Pak Menteri, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ang ya, dari Kolaka Utara ya. Selanjutnya silakan dibuka sesi tanya jawab. Selanjutnya siapa yang mau bertanya?
Izin Pak Dokter. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya tertarik dengan pemateri yang ketiga, Pak Ustadz Muhlar Sultan. Pertama mau bertanya dulu, ini di antara judul, mungkin langsung ke studi pengembangan pembelajaran Al-Quran hadis saja secara umum yang beliau sampaikan tadi. Kami ingin tanyakan tentang metode kiraat yang beliau sampaikan tadi. Ada beberapa macam metode-metode dan Pak Ustaz tadi yang alhamdulillah sudah menulis sebuah buku Kiraat An-Nur ini, metode seperti apa yang beliau pakai dalam menyusun buku tersebut. Sekira demikian Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah. Selanjutnya, Pak. Baik, untuk saat ini silakan Pak Muhammad Tang menjawab dulu pertanyaan dari penanya tadi, ya. Ya, Muhammad Tang bertanya ya tentang fungsi hadis kepada Bapak Mular ya, Pak Sultan. anu kalau deh Pak Dokter. Laude. Ya. Pak Laude ya, Pak Laude ya, Pak Laude, maaf, Oke, Pak Pak Laude Laude. ya. Fungsi hadis ya. Baik, kemudian ada pertanyaan Pak Isbullah tentang metode ya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kiai Muda Muhammad Tang. Kalau dalam makalah saya, secara umum itu sudah saya tulis di situ pengertian dan contoh-contohnya. Jadi pada kesempatan ini barangkali saya kasih contoh seperti fungsi Al-Quran, fungsi hadis itu terhadap Al-Quran. Yang pertama itu bayan takrir. Bayan takrir itu yaitu berfungsi menetapkan, memantapkan, mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Jadi misalnya contoh ada hadis yang berbunyi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fungsi hadis ini sebagai fungsi bayan takrir terhadap Al-Quran. Karena kenapa? Ada firman Allah yang berbunyi faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi kalau ada ayat yang kemudian menyebutkan satu hukum kemudian diikuti dengan hadis yang menjelaskan hal yang sama, berarti hadis ini sebagai bayan takrir, ya, bayan takrir yang berfungsi menetapkan, memantapkan dan mengokohkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, bayan tafsir. Ya, bayan tafsir ini panjang penjelasannya, yaitu merinci lagi Al-Qur'an. Jadi contohnya misalnya ada ayat watimul hajja wal umrata lillah. Dirinci oleh hadis bahwa khudzu anni manasikakum. Ya, jadi perincian tentang haji itu belum ada dalam Al-Qur'an, datang hadis untuk merinci itu. Maka fungsi hadis di sini adalah untuk merinci atau menafsirkan Al-Qur'an itu. Kemudian yang ketiga, bayan tasri. Ya.
Bahan tasrih itu berfungsi menciptakan hukum syariat. Hadis itu menciptakan hukum syariat. Contohnya ketika ada ayat Al-Quran yang kemudian diikuti dengan hadis, misalnya contoh hadisnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sa' dari kurma atau sa' dari gandum bagi setiap hamba sahaya budak maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Nah, ini untuk menciptakan hukum yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Saya lupa lagi ayatnya. Ya, yang berikutnya ban nasakh, yaitu menghapus, ya, menghapus ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, jadi itu yang bisa saya paparkan terkait dengan Baik. contoh yang Padahal ada itu dalam. saya penasaran itu Ustaz. Untuk lebih lengkapnya ada di makalah saya tulis. Padahal itu yang terakhir yang bikin saya penasaran tadi itu bahwa hadis itu bisa menasah ayat. Di Ya, sini. tapi syukur, alhamdulillah. Yes. Baik, terima kasih ya. Silakan kepada jadi Pak Muhammad Ustadz ya. Kiai Muda Mamatang sudah puas ya ada jawaban dari Pak Ustadz Laude Risman ya. Iya, sih alhamdulillah. Baik, kepada Pak Muhlar Sultan menjawab pertanyaan Ustadz Sebullah ya. Metode yang digunakan. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaan ini. Buku Qiraah An-Nur lahir berdasarkan kitab Baghdadiyah. Kitab Baghdadiyah dan Al-Quran Kementerian Agama RI atau Indopak dan Al-Quran Madinatul Munawwarah. Ini alhamdulillah sebenarnya kita berlindung kepada Allah, tapi karena ini adalah sebuah pertanyaan yang tentu kami akan jawab. Pada tahun 2013 jadi saya itu perkenalkan metode ini karena terus terang ya kami ini dari Kolaka Utara dari tahun 86 itu belum ada kendaraan di Kolaka Utara ini, belum tembus Tamurasi dengan Malili, belum ada. Jadi kami pada saat itu di kampung itu hanya mengaji menggunakan ejaan Bugis. Menuju Makassar, alhamdulillah masuk pondok pesantren, kebetulan ada orang Arab yang ajari kami tahun 86, langsung ejaan Arab. Jadi kami sambungkan, ganti dari ejaan Bugis menjadi ejaan Arab. Tapi sumbernya adalah Baghdadiyah. Situ buku dulu itu. Dan pada saat itu tahun 9 sampai 97 kami tidak berani untuk memaparkan di hadapan publik karena kami sadar kalau jangan sampai ini yang dikenal dengan plagiat dan lain-lain sebagainya. Hal yang menjadi argumentasi bagi yang Dan alhamdulillah pada saat tahun 2013 kami dikaruniai oleh Allah untuk ke Tanah Suci waktu itu. Dan dengan niat alhamdulillah kami di Masjidil Haram beberapa guru ngaji kami temui dan bertanya langsung bagaimana kalau metode sebenarnya kalau kami tiru Baghdadiyah ini. Karena Baghdad ini dia katakan itu sudah 1000 tahun yang silam itu. Jadi tidak apa-apa. Yang penting jangan keluar dari ini. Ke Madinatul Munawwarah juga alhamdulillah. Dan kami kembali memulai menulis tahun 2014. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi buku Qiraah An-Nur itu bersumber dari 3. Baghdadiyah dan
Al-Quran Indofak Asia atau Kementerian Agama dan Al-Quran Madinatul Munawwarah. Di sini sedikit saya perkenalkan karena keterbatasan waktu dan semuanya sebenarnya sudah tertuang dalam buku yang kami susun. Pertama di sini dalam kitab Al-Quran Indonesia itu sudah jelas pembagiannya itu ada 28 huruf yang dibagi dalam buku bacaan nun sukun dan tanwin. Yang menarik adalah adanya perbedaan mushaf Indonesia dengan Indonesia Madinah. Kalau Madinah itu adanya huruf yang tidak berharakat. Sementara Indopak itu berharakat semua. Dan kita buka referensi demi referensi bahwa memang tujuannya kalau Indo SAK-AC itu atau Indonesia Kementerian Indonesia itu memang langsung dibaca. Sementara Al-Quran Madinatul Munawwarah itu ada alamat kode tanda baca. Contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini versi Kementerian Agama ini punya sukun di sini. Berharakat huruf mati. Huruf mati. Dan di sini ada ini langsung polos. Sementara Madinah dia ini polos dan di sini ada kepala shad. Itu semuanya adalah alamat. Intinya bahwa Al-Quran Madinatul Munawwarah semua yang tertuang itu dapat diurai. Tidak ada yang tersisa. Seperti ini. Adanya alif di atas kepala shad menandakan ini adalah alif wasal. Ini ya, ini Ar-Rahman, ini polos lam samsia. Ini ya polos menandakan sebelumnya adalah kasrah menandakan dia adalah mat tabi'i. Jadi kami tidak ada metode yang kami pergunakan selain dari yang tiga itu. Adapun dalam pengembangan ilmu tajwid, itu banyak referensi. Tapi kalau untuk pengenalan harakat, alamat tanda baca hanya tiga itu. Al-Quran Baghdadiyah dan Qawaid Baghdadiyah dan Al-Quran Kementerian Agama dan Al-Quran Madinatul Munawwarah. Jadi alhamdulillah sekarang kami sudah bagi dua versi khusus untuk mengarah ke Al-Quran Kementerian Agama dan versi kedua mengarah ke Al-Quran Madinatul Munawwarah dengan ejaan Arab, insya Allah. Ini yang kami terapkan sampai saat ini. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 kemarin kami beberapa kali ke Dr. Ulumul Quran, Dr. Abdul Karim. Beliau adalah Dr. Ulumul Quran Libya Jakarta. Kami semua yang kami susun kami berikan kepada beliau dengan bukti fisik sampai laptop saya serahkan untuk dilihat dan alhamdulillah beliau keluarkan lisensi bahwasanya apa yang ditulis oleh saudara Ustaz Muhlar ini adalah hal yang sesuai dengan pembelajaran dan semoga bisa dapat dikembangkan. Dan alhamdulillah pada waktu saya bawa kisaran 10 item dan kembali 3 dan alhamdulillah kembali menjadi 9. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita melalui perkuliahan ini dapat menambah wawasan kita lagi di kemudian hari. Kita berbuat demi generasi kita dan kita berdaya demi agama kita insya Allah. Untuk sementara barangkali begitu Pak Ustadz. Jazakallah. Baik, terima kasih Ustaz Muhlar Sultan ya. Luar biasa penjelasannya, sangat konstruktif ya. Selanjutnya saya persilakan pemakalah selanjutnya karena masih ada 5 pemakala ini yang belum memaparkan makalahnya Pak. Sementara waktu kita semakin berjalan.
kita berharap ya kita tuntaskan hari ini, dan sesi ketiga nanti adalah sesi penjelasan dari saya ya. Silakan Pak, siapa yang siap? Kelompok 5, 6, 7, 8. Tidak ada lagi yang mau memaparkan makalahnya, Pak. Sepertinya Ustadz yang ada dalam Zoom ini yang sudah masuk dalam setiap makalah. Sudah semua masuk dalam makalah? Iya. Yang berapa jumlahnya Kak mahasiswa? Ya. Kalau kelompok 2 itu kan 3 orang. Kelompok 1 3 orang. Kalau memang tidak ada lagi yang ini, karena kapan saya sesi ketiga ini saya menjelaskan sudah ini tidak ada lagi ya, sesi selanjutnya kita tuntaskan saja ya, langsung cuma 3 pemakalah ya, itu yang saya catat Pak, dan tentu ada konsekuensinya Pak ya. Saya kan selalu mengatakan minimal hadirlah ya, sekali wajahnya tidak nampak, itu kebijaksanaan yang sangat luar biasa ya saya berikan. Kan ini maksud saya yang online ini berapa orang di sini ya. Saya kan selalu bukan membuka jalan, sebenarnya ya minimal online lah di HP-nya atau apa. Yang paling tidak mendengar Kiai Muda ya, supaya ada apa namanya potret kita ini menghargai forum ilmu ya. Kita menghargai forum ilmu ini ya. Karena waktu kita berjumpa ini Pak, kan apa namanya susah gampang sebenarnya kita menyatukan persepsi dengan waktu dan kesibukan kita ini kita tanggalkan ya. Saya paham semua punya kesibukan ya masing-masing, tetapi paling tidak online lah ya, itu bahasa sederhana saya, online lah, sekalipun hanya di HP sekarang kan tidak ada yang susah ya. Baik, saya kira itu ya, kita masuk ya untuk penjelasan saya kepada Bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah pengembangan studi pembelajaran penhadis ini saya kira sangat urgent ya, kita ketahui bersama bahwa kita semua hadir di forum ini sesungguhnya ingin membahas satu pokok pembahasan yang sampai hari ini masih menuai perdebatan. Kalau Al-Quran itu la raiba fihi, tidak perlu ada perdebatan ini ayatnya Muhammadiyah, ayatnya NU, ayatnya DDI, ada ayatnya Asadiyah, tidak ada Pak. Ya, semua persoalan hanya penafsiran, ya. Hanya penafsirannya ya, secara interpretasinya ya. Nah, contoh misalnya ya, sebelum saya masuk di slide-nya Pak ya, karena kayaknya ini waktu kita insya Allah kalau bisa di pukul 12 ya, insya Allah pukul sampai duhur lah ya, kita insya Allah, karena mengingat teman-teman sudah tidak ada lagi online. Misalnya ayat tentang tayammum, falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba. Maka kalau tidak ada air atau tidak menemukan air ya, itu dulu secara tekstual terjemahan ini ayat ya, tidak melihat air, tidak menemukan air ya, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang baik, tanah yang suci ya. Kemudian basuhlah wagsilu wujuhakum ya, basuh wajahmu wa aidikum ya. Ayat ini butuh penjelasan ulama yang pakar di dalamnya ya, termasuk ulama tafsir, bahwa tidak menggunakan ilal marafiki. Beda ayat wudu ya, menggunakan
wa aydiyakum ilal marafiqi, ya. Basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Sementara tayamum itu hanya stop pada wa aydikum, kedua tangan kalian, kedua tanganmu, kedua tangan kalian, ya. Disinilah terjadi interpretasi ulama-ulama, ya, di kalangan muslim, muslimat itu sendiri, ya. Nah, ada yang memahami bahwa tayamum itu mengusap debu mulai dari tangan sampai siku. Nah, itu. Ada yang memahami wa aidikum hanya sampai pergelangan tangan saja. Dan ini kita hormati dan hargai perbedaan khilafiyah ini, menghormati penafsiran-penafsiran. Karena sebenarnya kita ini, Pak, mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah ditafsirkan ulama-ulama terdahulu. Kita ini hasil penafsiran ulama-ulama, ya. Itu harus dipahami. Jadi tidak ada yang boleh mengkat bahwa dirinya yang paling benar, kelompoknya yang paling benar. Ini kita belajar, Pak, di sini pengembangan studi Al-Qur'an, ya. Karena perbedaan sesungguhnya hakikatnya adalah sunnatullah. Sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah kehendak Allah. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Itu. Ada kata walau, ya. Seandainya yang bermakna tidak bisa mungkin terjadi, ya. Biasa, ya, jadi itu seandainya umat ini bisa satu, ya, tapi Allah kan sudah menjawab beberapa ayat-ayat yang lain. Misalnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa, ya, kalau saya tidak salah, surah Rum, ya, kalau saya tidak salah, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatakum wa alwanikum. Ya, itu kan dalam Al-Quran, ya. Jadi di antara tanda kekuasaan Allah itu ada manusia yang berbeda-beda warna kulitnya, ada yang berbeda-beda bahasanya, ya. Itulah pluralisme, ya. Itu dulu sebelum ini pengantar, Pak, prolog dari pengantar mata kuliah ini, supaya dalam ruangan ini dari berbagai ormas yang ada, para kiai, pada ustaz-ustaz, tidak lagi memahami konteks agama secara doktrinitas, ya, bahwa fanatisme mazhab misalnya, ya. Kita harus terbuka sebagai open society, masyarakat yang terbuka, masyarakat ilmiah yang bagaimana kemudian wahyu Al-Quran memberikan kebebasan pada akal untuk menganalisis Al-Quran, meriset Al-Quran, menemukan ilmu-ilmu baru. Itu Al-Quran rujukannya, Pak. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Sama dengan misalnya yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan kalian. Kalau kita pahami secara teks, tadi ada makalah tentang fungsi-fungsi hadis, ya, nanti juga ada di slide saya gambarkan. Itu kalau orang memahami secara tekstual bahwa tangan Allah berada di atas tangan kalian, berarti konotasinya Allah itu berbentuk, ya, punya tangan. Padahal yang dimaksud yadullahi di situ adalah kekuasaan Allah, ya, kemahakuasaan Allah, ya. Di atas dari kekuasaan manusia itu sendiri, ya. Kemudian misalnya kita mengutip satu pemikiran dari ulama, ya, dari Pakistan, ya, kalau saya tidak salah ingat, ya, yang bernama Dr. Adib Al-Jabiri, ya, yang menemukan satu metodologi pemikiran bahwa kenapa umat Islam kemudian berbeda cara pandangnya. Umat Islam, ya, umat Islam berbeda cara pandangnya memahami agama itu karena tiga pendekatan, ya. Ada yang disebut dengan manhaj burhani, ada manhaj bayani, ada manhaj irfani, ya. Itu kemudian jadi saya ini, Pak, tidak heran, ya, tidak latah dan tidak ketika ada perbedaan masuknya satu Syawal, satu Ramadan, insya Allah ini tidak lama lagi marhaban ya Ramadan, ya, di bulan Maret kalau saya tidak salah.
Jadi jangan ada yang berkomentar yang tidak bahwa cuma satu-satunya negara yang 3 kali lebaran ini dan itulah pemahaman ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, tadi ada Ustadz Laude ya menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa'akmilu 30 yauman misalnya, maka ada metodologi yang dipahami secara ru'yatul hilal misalnya. Sementara di ayat lain di ta'lamu adada sinina wal hisab, ada konsep hisab misalnya. Jadi ini saya hanya menguatkan kembali ya pemikiran kita bahwa marilah kita menjadi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang menghargai perbedaan sebagai open society. Itu yang kita harus kedepankan sekalian ya. Jadi Adib Al-Jabiri memahami bahwa saya masih ingat Pak ya, ini hanya prolog ya. Di tahun 2020 berapa itu kita kan 3 kali lebaran ya. Ada yang lebaran Pak, ada yang tarwih ada yang lebaran kayak saya ambil saja di tarwihnya ya. Ada tarwih pada malam Jumat, ada yang tarwih pada malam Sabtu, ada yang tarwih pada malam Ahad ya. Kalau saya tidak salah kelompok tarekat itu misalnya tarekat Halwatiyah, Naqsabandiyah, tarekat An-Nazir itu pada malam Jumat ya. Kemudian Muhammadiyah pada malam Sabtu, pemerintah NU itu pada malam Ahad misalnya ya. Sama dengan Lebaran ya, ada yang Lebaran pada hari Jumat, ada Lebaran pada hari Sabtu, ada Lebaran. Sebenarnya ada 3 pendekatan yang dipahami. Menurut Dr. Adib Al-Jabiri, Dr. Adib Al-Jabiri memahami ada umat Islam corak pendekatan pemikirannya itu dengan manhaj bayani. Jadi dia itu secara tekstual ada dalilnya. Al-Quran menyatakan demikian. Misalnya tadi contohkan bahwa dengan konsep ru'ya. Ada ayatnya. Misalnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang melihat bulan Ramadan, falyasumhu, maka puasalah. Ditambah dengan hadis, sumul ru'yati. Jadi ada yang memahami secara bayani. Ya. Ada yang memahami secara burhani, disebut dengan manhaj metodologi burhani, memadukan antara teks dan rasionalitas. Ya. Bahwa sekarang kan sudah canggih alat-alatnya, sekarang sudah ada meneropong bulan sabit itu dengan apa? Ada alat yang sudah modern untuk mendeteksi munculnya hilal misalnya. Yas'aluna ka'anil ahillah. Ya, itu kan banyak ada ayat yang menyebutkan bahwa ketika ada yang bertanya kepada Muhammad tentang hilal, ya, itu yas'aluna ka'anil ahillah. Hilal ini kita kan hanya memperdebatkan munculnya hilal. Sehingga antara 1 derajat dengan 3 derajat ini yang menjadi perdebatan sampai hari kiamat. Tidak bisa Pak kita hilangkan hal-hal seperti ini. Hanya cara pandang. Ya. Sampai kan ada guyonan, lelucon bahwa tidak bisa ke Muhammadiyah naik sedikit derajatnya, tidak bisa ke NU turun sedikit derajatnya supaya bisa ketemu. Anda bisa. Ini namanya neraca pengusaha. Ya, ini namanya apa ya, timbangan pengusaha, tidak boleh. Agama ini tidak boleh tawar-tawar karena berangkat dari konsep keyakinan. Ya, jadi Al-haqqu min rabbi. Ini hanya kita mengamalkan interpretasi ulama-ulama kita. Kita ini sholat, misalnya yang punya bermazhab Syafi'i, bermazhab Maliki, bermazhab Hambali, bermazhab Hanafi, kemudian di Muhammadiyah ada majelis tarji. Itu kan interpretasi ulama-ulama yang kita amalkan. Dan itu hanya al-haqqu min rabbi, kebenaran itu hanya dari Allah. Nah, baik. Saya di situ ya. Jadi ada yang memahami seperti itu. Ada konsep irfani. Jadi ada konsep intuisi, kolbunya. Jadi keyakinan para pimpinan tarekat disebut dengan mursyid. Itulah yang diikuti oleh pengikut para tarekat-tarekat ini dengan pendekatan irfani. Bahwa pimpinan tarekat ini merasa diilhami oleh Allah dengan pendekatan mata batinnya. Ya itu. Sehingga dia menetapkan misalnya 1 Ramadan itu ketika misalnya malam Jumat. Muhammadiyah dengan tarjinya, dengan putus tarjinya bahwa ternyata malam Sabtu, kemudian NU dengan keputusan isbat pemerintah malam Ahad.
Tidak ada. Yang jelas orang berRamadan itu satu Ramadan, Lebaran satu Syawal. Tidak ada orang Lebaran dua Syawal, cuma penanggalan miladiahnya berbeda. Ada yang Lebaran tanggal 28, 29, itu kan penanggalan miladiah. Tapi semuanya kita ini yakin bahwa semua Lebaran satu Syawal. Tidak ada orang Lebaran dua Syawal. Itu persoalan. Nah, jadi itu Pak ya, supaya kita tidak salah memahami. Baik. Saya Sedikit komentar, Ustaz. ya silakan. Ya, bagaimana itu tentang pemahaman? Apakah ada memang penjelasannya mengenai tentang ru'yah itu satu derajat, dua derajat? Nah, kan dalam hadis itu yang penting terlihat, Ustaz, bukan berapa derajatnya. Bagaimana pemahamannya itu? Ya. Baik. Jadi sebenarnya begini ya, terkait masalah derajat ya, itu kan metodologi yang digunakan oleh NU ya. Kalau misalnya pemerintah ya, kita tidak bisa nafikan bahwa NU dan pemerintah bukan berarti Muhammadiyah bukan bagian dari pemerintah ya, tetapi itulah yang terjadi bahwa metodologi ya yang digunakan ada ukuran derajat ya. Kan hadis Nabi kan hanya menyebutkan kalau melihat hilal, tapi keyakinan orang yang berafiliasi dengan metode ru'yatul hilal itu ya, wujudul hilal ya, ru'yatul hilal ini kan nanti dia yakin bahwa sudah nampak hilal itu ketika 2 dan 3 derajat ya. Menurut ini kan kalau 1 derajat itu keyakinannya belum nampak, masih terhalang oleh awan ya. Jadi sehingga muncul kesimpulan konklusi bahwa ya nanti 2 dan 3 derajat itu baru bisa muncul hilal dengan cara meneropong itu. Sementara yang digunakan hisab itu kan perhitungan ya, dan tidak lagi menunggu bahwa Ramadan 2029 2030 sudah bisa ditentukan dengan cara perhitungan. Jadi dua cara ini ya dilakukan oleh Nabi. Itu yang harus kita pahami. Nah, mana yang terkuat tergantung dari keyakinan kita masing-masing. Ya, mau ikuti dengan konsep hilal, dengan konsep bahwa kan sehingga muncul animo masyarakat, matandri ini matandri ulenge kan sudah tinggi, kan kadang ada keyakinan seperti itu, Pak. Sehingga ada kadang mengatakan masyarakat, cocok Muhammadiyah ya, Pak. Harusnya sudah lebaran. Kan ada animo begitu ya masyarakat awam yang ikut dengan pemerintah kadang matahari ini ulangnya itu istilah-istilah begitu sudah tinggi nih bulan. Nah, jadi kita tidak ya tadi pertanyaan Bapak bahwa apakah ada, ini hanya metodologi ya, yang ada hanya rujukan melihat ya, kata ru'yah ya, ra'ah melihat dengan mata kepala. Itu Pak ya, Pak Amrinul Haq ya, metode yang digunakan. Kalau hadis umum awam, makanya antar Al-Quran, hadis, dan fatwa atau ulama ya. Kalau itu makanya kadang saya sampaikan di mahasiswa di Unpar ya, karena itu bahwa sumber hukum Islam itu kan ada 2 ya, Al-Quran dan hadis ya. Sementara kalau misalnya di kelompok misalnya yang bermazhab Syafi'i, sumber hukum Islam itu kan ada 4 dan kita hargai hal itu. Al-Quran, hadis, ijma, al-qiyas. Tapi menurut pemahaman kita bahwa qiyas dan ijma itu adalah metodologi ya, untuk menentukan ini. Baik, saya kira itu Pak ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, Ustaz. Hadis. Ya? Enggak apa-apa. Satu lagi pertanyaan, Ustaz. Silakan. Ini tentang penjelasan tadi tayamum, Ustaz. Ya. Kan ada ulama yang menjelaskan itu yang digunakan tayamum itu harus tanah Ya. atau debu. Tapi sementara ada penjelasan ulama yang lain, segala sesuatu yang bisa jadi tanah itu boleh digunakan untuk tayamum. Bagaimana itu, Ustaz? Oke. Iya. Jadi apa namanya?
Ada kan apa saya lupa ayatnya ya tentang tanah ya, aturab ya, bahwa sehingga yang dapat diinterpretasikan dimanapun kita berada sesungguhnya itu pasti memiliki unsur debu ya. Misalnya kita di pesawat, sekalipun pesawatnya dianggap bersih ya, itu dikursikan kita gunakan untuk tayamum. Kalau secara rasionalitas agama kan itu bukan hanya akal, tapi harus dibarengi dengan keyakinan. Makanya hadis Nabi mengatakan, "Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang mau diinginkan banyak kebaikan, maka hendaklah memahami agama secara totalitas, secara komprehensif, ya. Jadi tidak memahami secara setengah-setengah, tapi harus secara totalitas. Insya Allah ya. Jadi contoh kita di pesawat, misalnya di pesawatnya, kursinya pesawat, kita bertayamum ya. Padahal secara logika tentukan pihak-pihak maskapai penerbangan, misalnya Sriwijaya Air, Batik Air, pasti itu akan membersihkan, dia pel, dia lap baik-baik. Tetapi pada dasarnya itu bisa digunakan untuk bertayamum ya. Baik, saya kira itu Pak Amril ya, bahwa segala sesuatu tempat sama itu bersih insya Allah tempat. Nah, baik. Saya ingin melihat ya. Kita sepakat Pak ya, kira-kira kalau duhur itu 12:30 ya, jam 12 lewat berapa itu ya. Karena tidak ada lagi yang mau mempersentasekan, jadi kita persingkat saja waktunya ya. Siap. Ya, sekalipun nanti kalau sudah duhur nanti kita bisa situasikan lah ya. Baik, definisi hadis ya. Sekali lagi saya katakan bahwa hadis ini ya ia menjadi teorem perdebatan di internal umat Islam. Ya. Nanti akan terbahas masalah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis palsu ya, dianggap saja bahwa hadis palsu itu bukan hadis ya, cuma artinya kita hanya mengatakan maudhu ya. Saya ingin mengutip satu hadis ya, berangkat dari definisi yang saya tampilkan di slide komputer ini ya, definisi hadis secara lugawi ya, secara lugatan, jadid, baru, qorib ya, dekat, khabar, informasi ya. Ini dulu secara lugawinya ya. Secara istilah atau secara terminologinya adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya ya, Nabi SAW. Ya. Saya mengutip satu hadis Nabi SAW. Ini bisa dilihat Pak dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Ya bisa kita dapatkan aplikasi software hadis atau bisa di kitab Maktabah Syamilah PDF. Wah itu cuman saya tidak miliki, cuman saya pernah diperlihatkan sama dosen Unpar Pak Dr. K. Haji Masyar, PDF-nya Pare-Pare ya. Itu ada aplikasi software hadis. Nah, bisa kita ketika menulis tesis kebetulan ada hadis, itu mungkin tidak kewalahan lagi mengutip dan beserta referensi yang ada dan periwayatannya ya. Begini Pak ya, Nabi SAW bersabda ya, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hadis diriwayatkan dari Bukhari, Muslim ya. Kemudian ada empat bisa dikatakan rawi ya, yang masyhur ya. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib, hadisnya nomor 1. Hadis ini juga didengarkan oleh Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu, hadis nomor 2. Hadis ini juga didengarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, hadisnya nomor 3. Dan yang terakhir hadis dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, hadis nomor 4. Jadi ini hadis sahih ya. Sepakat para ulama-ulama muhaddisin, hadis ini sahih. Mari kita lihat secara kontekstualnya ya. Bahwa Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda, "Man kadzdzaba alayya," barang siapa yang berbohong atasku, ya, berdusta atas nama saya, kata Nabi, fal muta'ammidan, dengan sengaja, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia akan menempatkan tempat duduknya nanti dari neraka. Bisa dibayangkan Pak, konsekuensi para mubalik dan mubaligat, dai dan dai'ah, ustaz dan ustazah, ketika naik tampil sebagai penceramah pendakwah di forum-forum keagamaan, kemudian menyampaikan hadis, ya, yang barangkali hadis itu tidak jelas periwayatannya, bahkan ada juga orang yang kadang menyampaikan itu adalah ungkapan Arab, syair Arab, tiba-tiba mengatakan ini adalah hadis Nabi SAW. Hati-hati dengan ancaman Rasulullah SAW, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap menempatkan tempatnya nanti dari neraka. Ini yang harus yang menjadi konsekuensi mendasar kita, ya. Kemudian selanjutnya, ya, istilah-istilah hadis, ya. Kita kadang menemukan istilah sunnah, ya. Sunnah itu secara tradisi apa? Sunnah itu secara harfiah adalah tradisi, ya. Segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, maupun perjalanan hidup Nabi SAW setelah diutus menjadi Rasul maupun sebelumnya. Nanti ada perbedaan-perbedaannya. Kemudian ada al-khabar, ya, adalah berita dari Nabi, ya. Akhbarana, kadang akhbarani, ya. Karena itu kalau kita membaca kitab-kitab hadis, itu sanadnya, ya, kadang menyebutkan kata akhbarana, akhbarani, berarti kami mengkhabarkan, kami menginformasikan, kami memberitakan isinya hadis seperti ini, ya. Kata khabar ini juga searti dengan kata al-hadis, ya. Namun biasanya digunakan menyebutkan hadis-hadis marfu, ya. Kemudian athar, ya. Athar ini artinya bekas atau jejak, ya. Kata athar ini searti dengan kata hadis dan biasanya digunakan untuk menyebutkan hadis-hadis mauquf, ya. Hadis-hadis yang disandarkan kepada tabi'in, ya, atau pada sahabat. Nah, saya ingin menyebutkan perbedaan sunnah dengan hadis, ya. Pada umumnya, jikalau sunnah itu bukan cuma sekali dilakukan oleh Nabi SAW, lebih pada konotasi perbuatan Nabi, ya. Sunnah Nabi itu dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, secara berkelanjutan, dan diamalkan oleh umat Nabi Muhammad dari zaman ke zaman secara mutawatir. Itulah sunnah. Makanya Nabi SAW mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku bersama denganku masuk ke dalam surga. Maka cuman kelihatannya, ya, di internalisasi umat Islam itu sedikit mau mengamalkan sunnah Nabi, ya, menghidupkan sunnah-sunnah yang banyak juga di antara kita menyepelekan sunnah-sunnah Nabi, ya. Contoh misalnya, ya, saya sebutkan misalnya dalam salah satu hadis, ya, bahwa man sholla subhi, ya, barang siapa yang sholat subuh fil ghadati, ya, qa'ada yadhkurullaha hatta tatalu asyams, ya. Kemudian dia duduk, sudah sholat subuh, dia duduk berzikir-zikir, ya, untuk melakukan zikrullah sampai terbitnya matahari. Summa yusalli raka'ataini, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini yang dipahami oleh ulama hadis adalah sholat syuruk, isyraq, ya, sholat duha di awal waktu. Maka Nabi mengatakan kahajjatin wa umratin, taman, maka dia mendapatkan pahala
seperti haji dan umrah itu secara sempurna. Ya. Jadi hajatin umrah. Jadi itu contoh sunnah-sunnah yang disebut. Yang kedua adalah misalnya setelah berhubungan suami istri itu disunahkan untuk berwuduk dulu sebelum makan dan minum. Jadi misalnya kita berhubungan suami istri di malam hari, maka Nabi mengatakan sebelum makan dan minum ya hendaknya berwuduk dulu misalnya. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ya kita persingkat ya. Fungsi hadis tadi sudah disebutkan ya sama salah satunya adalah bayan tafsir, penjelasan untuk menjelaskan ayat-ayat mujmal ringkas ya. Ada bayan taksis ya. Ada bayanu taksis ya. Menentukan sesuatu dari ayat umum ya. Ada bayan ta'yin, menentukan mana sesungguhnya dimaksud dari 2 atau 3 perkara yang mungkin dimaksud. Bayan tasyri, penjelasan yang bersifat menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Saya ingin menjelaskan begini Pak ya, secara secara kontekstual ya, supaya lebih singkat lagi ya, dari 4 fungsi hadis ini. Misalnya kata iman dan takwa dalam Al-Quran ya. Ini kan banyak penjelasan-penjelasan di hadis Rasulullah SAW tentang kata makna iman dan baik. Mari kita lihat kata iman ini itu bisa dikonotasikan pada 2 kata. Ini bisa menjadi kata sifat, ini bisa juga menjadi kata kerja iman. Nah, coba lihat ya, gelar mukmin itu ya, mukmin mukminat itu sebenarnya tidak mudah untuk disandang oleh setiap muslim ya. Karena 2 kata ini ya, iman ini bisa sifat, bisa juga kata kerja ya. Jadi ketika dia iman berarti dia bermakna sifat, ketika dia dia juga bisa kata kerja ya. Yu'minu ya. Ya kan dari fi'il mudhari beriman, amana yu'minu imanan ya. Baik, kita lihat ya, apa maknanya ya? Secara penjelasan ulama bahwa orang beriman itu adalah orang yang memiliki sifat yang harus dilakukan secara terus-menerus tanpa henti ya. Makanya ada beberapa ayat dalam Al-Quran, Bapak semua ya, para masyahi, bahwa ada kata amanna. Coba buka dalam Al-Quran ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Nah, Allah kadang menggunakan kata amanna yang bermakna optimalisasi atau maksimal dalam bekerja. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, jangan tanggung-tanggung Pak, harus optimal dan harus maksimal. Itu kadang Al-Quran menyebutkan amanah, tidak mengatakan amanah. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanah. Nah, itu bukan amanah. Jadi dia menggunakan amanah, bertasydid nunnya, kemudian ada alif, ya. Itu dipahami ulama-ulama tafsir adalah bekerja cara hati ini mengimani sesuatu itu maksimal, optimal. Maka rancu kalau ada muslim yang murtad sebenarnya. Lucu dan ironis sebenarnya Pak. Iya, kalau ada wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu kan dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia nanti dari kemudian akan menjadi golongan yang merugi di hadapan Allah. Minal khasirin ya. Oke. Itu ya. Ada juga kata amanah. Amanah. Ya. Ada tuh amanah. Itu kan dalam dalam Al-Quran kan ada Arabdal amanah ya. Ada kata amanah. Jadi iman ini juga bisa bermakna amanah, tidak berkhianat. Jadi orang beriman ini sebenarnya tidak pengkhianat, bukan pecundang. Makanya kadang saya sampaikan bahwa kadang jangan sampai kita berRamadan ini setelah 1 Syawal, setelah Lebaran, kita menjadi pecundang kembali, meninggalkan apa-apa yang kita bangun selama Ramadan. Jadi orang beriman, ya, kita belum masuk ke takwanya. Kemudian ada kata
amina amnan. Dalam Al-Quran ada bermakna tenang. Orang beriman itu tenang, sejuk, teduh, ya, tidak tergesa-gesa. Ya. Ada kata takmin, ya, itu merespon atau menjamin, ya. Orang mukmin itu selalu merespon kebaikan, ya. Makanya ada catatan saya bahwa orang mukmin itu selalu memberikan manfaat kepada orang lain sehingga menjadi terpandang dan terhormat dalam kehidupan sehari-hari ini, ya. Makanya ketika kita buka definisi umum tentang iman itu iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Itu orang beriman, Pak. Makanya nanti kan pada fungsi di sini bahwa orang beriman itu ada iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisannya, dibenarkan dengan hatinya, dan dibuktikan dengan perbuatannya. Antara hati, lisan, dan sikap itu selalu sejalan, simetris dalam kehidupan ini. Nah, makanya tidak ada dikatakan orang beriman apabila lain di hatinya, lain juga di mulutnya, lain juga di lisannya, lain juga di perbuatannya. Bisa dikatakan orang-orang yang tidak beriman. Nah, itu ya. Kemudian Bapak sekalian, ya, bisa saya katakan bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu adalah budi pekertinya baik. Dia mencintai kebersihan. An-nazafatu minal iman. Jadi kalau ada orang yang hanya memperhatikan kebersihan jasmani tapi tidak memperhatikan kebersihan rohaninya, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu kan dalam Al-Qur'an banyak yang menyebutkan kata-kata kebersihan. Yang kedua adalah orang yang memiliki rasa malu, imannya mantap, ya. Makanya al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari sifatnya orang beriman, ya. Kemudian bagaimana dimensi menghormati, dimensi menyejukkan, dimensi ada keteduhan. Misalnya dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan liyasmut, kemudian falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Jadi orang beriman itu berbicara jujur atau diam. Yang kedua, menghormati tamunya. Dan ketiga, menghargai tetangganya. Itu ciri orang beriman. Perspektif hadis Nabi SAW. Nah, terakhir kata takwa, ya kan, makanya iman takwa, ya, kita bahas dulu sebentar, ya, secara ringkas dulu ini Pak, sebagai referensi kita, ya, literatur kita. Takwa ini, kalau kita membuka Al-Quran, ini ada Pak Ustadz Muhlar Sultan, ya, yang bisa dikata pakar Al-Quran. Pak Ustadz Muhlar, kira-kira rata-rata ayat Al-Quran yang kita baca, Pak, itu la'allakum muttaqin atau la'allakum tattaqun? La'allakum tattaqun, ya. La'allakum tattaqun. Tattaqun, ya. Dia itu fi'il mudhari. Sementara penyematan kata takwa itu predikatnya disebut muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Tapi ayat yang menutup ini la'allakum tattaqun itu fi'il mudhari, bermakna masa sekarang dan akan datang. Bahwa orang yang bertakwa itu selalu mawas diri, ya, dan selalu mempersiapkan di masa-masa akan datang tentang kehati-hatian. Itulah takwa sebenarnya. Jadi, saya juga kurang sepakat kalau ada yang mendefinisikan takwa itu menyingkat dari kata tawadu, kof, qana'a, iyanya itu adalah wara. Nah, itu mungkin perspektif yang berbeda, tapi itu bahasa dakwah, ya. Tapi takwa itu bisa diambil dari beberapa penjelasan ulama-ulama. Takwa itu bisa juga bermakna ikhlas, Pak. Ya. Coba buka dalam ayat Al-Quran surah At-Tolak ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang ikhlas, maka Allah keluarkan kesusahan. Takwa yang bermakna ikhlas di situ, ayat itu bermakna ikhlas. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah, maka Allah keluarkan kesusahan hidupnya. Allah akan selalu mencukupkan kehidupannya, mencukupkan kebutuhan kehidupannya, dan Allah memberikan rezeki tanpa disangka-sangka datangnya. Maka memang di dalam hidup ini kita butuh takwa dalam makna ikhlas. Ya. Jadi tadi ada yang saya katakan,
kadang ada penceramah sebenarnya bila saya juga kurang sepakat ketika mengatakan takwa itu diambil dari kata T tawadu, qofnya qanaah, ya-nya wara. Jangan disingkat seperti itu. Kasih penjelasan ilmiah lah, ya. Kasih penjelasan-penjelasan yang punya dasar-dasar yang jelas, ya. Nah, takwa ini adalah kisah kita katakan bahwa pandai orang muttaqin itu, Pak, pandai memprediksi sesuatu yang dapat membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Jadi orang muttaqin itu, Pak, selalu mawas diri. La'allakum tattaqun, kalau saya lakukan ini merugikan diri sendiri tidak atau merugikan orang lain. Zalimul nafsihi atau zalimul ghairihi, ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi orang muttaqin itu la'allakum tattaqun, kita misalnya beribadah salat, ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul lati khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Sembahlah Allah, ya. Rabbakumul lati khalaqakum, ya, kepada Tuhan kalian yang sebelum dan orang-orang yang diciptakan sebelum kalian, la'allakum tattaqun, jadi salat, puasa, zakat, haji, itu kan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Artinya apa? Kita ini memprediksikan segala sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, ya. Nah, kemudian, ya, orang-orang muttaqin itu seluruh hidupnya itu akan bernilai ibadah, ya. Maka sesungguhnya orang muttaqin itu tidak ada waktunya yang sia-sia. Semuanya, semua waktu aktivitasnya, pekerjaannya itu mengandung unsur ibadah. Makanya takwa adalah puncak ibadah, Pak, ya. Makanya kepada kita semua yang terakhir, sebelum saya lanjut lagi slide-nya, bahwa predikat muttaqin, ya, kan sudah mukmin, kita pahami tadi mukmin, ya. Sekarang muttaqin itu adalah sosok yang memiliki kelembutan hati. Mari kita lihat dalam surah Al-Imran 159, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, ya. Jadi Allah mengatakan kalau kamu Muhammad berhati kasar kepada semua orang, lan faddu min haulik, orang akan menjauhi, orang sekelilingmu akan menjauhi kamu. Maka orang muttaqin itu adalah orang yang memiliki kelembutan hati, ya. Kesantunan ucapan, kesopanan perbuatan, kemudian peduli kepada sesama manusia, suka membantu, suka memberi. Nabi mengatakan yadul ulya afdalu miyadis sufla, bahwa tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Cuma persoalannya kadangkala kita suka meminta dan jarang mau memberi, ya. Kadangkala seperti dalam kehidupan ini, kita selalu mau meminta tapi jarang memberi. Sama dengan kehidupan ini, kita selalu berdoa kepada Allah, tapi kita tidak pernah melakukan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan makanya, ya, makanya ada ungkapan Arab, ya, bukan hadis, doa'u bila watar. Doa tanpa usaha ibarat memanah tanpa busur. Apa mau napana tidak ada busurnya, Pak. Jadi berdoa saja tapi tidak ada usahanya, tidak bisa juga. Mau jadi magister pendidikan agama Islam tapi tidak kuliah S2, hanya mau beli ijazah. Kan itu nonsens semuanya sebenarnya. Oke. Baik, kepada kita semua, ya. Lanjut, ya. Baik, struktur hadis, ya, yang kita ada sanad, ya. Secara bahasa adalah sandaran, musnad, ya, yang kita bersandar kepadanya, ya. Yang tadi saya sampaikan ada kata hadatana atau an-annya, ya. Jalan yang dapat menghubungkan matanul hadis kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sanad, ya. Matan adalah punggung jalan, tanah yang keras dan tinggi secara bahasa, ya. Menurut istilah adalah pembicaraan, kalam, atau memberi
materi berita yang dioper oleh sanad, yang terakhir baik pembicaraan itu sabda Nabi, sahabat maupun tabi'in ya. Kemudian rawi, orang yang menyampaikan hadis atau menuliskan dalam satu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterima dari seseorang atau gurunya ya. Sedangkan orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau mushaf kitab lain disebut mukhrij ya. Jadi ada yang menarik ya, bahwa pembukuan hadis itu nanti pada tahun 99 dan tahun 101 Hijriah, atau kurang lebih pada tahun 717 sampai 720 Masehi, pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ya, dari keturunan dinasti Muawiyah. Jadi beliau ini melihat bahwa sudah saatnya untuk menulis penulisan dan pembukuan hadis. Itu dua alasannya, Pak. Yang pertama adalah karena penulisan Al-Quran itu sudah tuntas, sudah lama diresmikan ya. Kemudian tidak lagi ada kekhawatiran bercampur aduk antara Al-Quran dan Al-Hadis. Maka silakan membukukan hadis ya. Sementara alasan kedua adalah adanya kekhawatiran Umar bin Abdul Aziz bahwa kalau tidak dibukukan ini hadis, tidak dijilid ini hadis, maka sudah banyak perawi-perawi hadis, penghafal-penghafal hadis itu meninggal, wafat. Maka dikhawatirkan jangan sampai tidak dibukukan hafalan sahabat, hafalan-hafalan ulama-ulama hadis itu mulai menghilang. Makanya perlu ada pembukuan ya. Itu ya yang bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya ya. Oke. Keadaan hadis ya. Hadis memiliki 3 keadaan. Jika dia dari segi hukum dan hubungannya dengan Al-Quran ya. Mengakui dan menguatkan suatu hukum tersebut dalam Al-Quran ya. Yang kedua adalah menjelaskan Al-Quran ya. Yang ketiga adalah menetapkan suatu hukum yang tidak tersebut dalam Al-Quran. Contoh misalnya Pak ya, kalau kita buka Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179 ya, 179 Al-A'raf ya, terkait dengan slide ini ya. Ketika Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Coba Pak sekalian ya. Nanti kita akan diskusikan secara sederhana ya. Bahwa makna dari kal an'am ini apa sebenarnya ya? Mereka seperti binatang. Dan ada pandangan ulama bahwa ada dorongan ya, ada kuwatum bahimiyatun ya. Ada dorongan sifat kebinatangan dalam diri manusia yang mengantarkan dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan koridor ajaran agama Islam. Contoh, ada orang yang memperkosa anaknya sendiri, ada kakek yang mencabuli cucunya sendiri, ada seorang ayah membunuh anaknya sendiri. Itu di luar dari fitrah, kadar, tabiat manusia itu sendiri. Makanya Allah mengatakan ulaika kal an'am. Bahkan lebih lucunya hari ini ada lembaga-lembaga pondok pesantren yang maaf dalam tanda kutip ada kiai, ada ustadz yang mencabuli santriwatinya. Bahkan ada yang melakukan sodomi kepada santri laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini fakta, Pak. Bukan cuma sebuah opini, bukan opini, Pak. Maka wajar ketika Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti binatang, maka mereka sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Nah, mari kita lihat ya. Dalam konteks ini ada kuwatun bahimiyah. Maaf, ada dorongan sifat kebinatangan dalam diri manusia yang mau diedukasi ya. Makanya dalam ayat penguatan ini bahwa bagaimana keadaan hadis ini ya, salah satunya adalah bagaimana mengakui dan menguatkan suatu hukum terdalam Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran, menetapkan suatu hukum yang tidak tersebut dalam Al-Quran ya.
Misalnya contoh ya, saya kan contoh misalnya ya, ketika kita bicara tentang urutan bulan dalam Hijriah, ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu Pak berada pada bulan ke-9 Hijriah ya. Ini bisa kita kontekstualisasikan bahwa kenapa kemudian setelah Ramadan disebut dengan fitrah, ya, suci. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa man shoma ramadhana man shoma ramadhana imanan kharaja min zunubihi kayaumi waladatu ummu kayaumi waladatu ummu. Jadi dia seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Ada apa? Coba kita lihat Pak, ya, secara fitrah ya, bahwa anak yang lahir itu selama 9 bulan di kandungan ibunya itu tidak ada dosanya Pak. Maka yang dia dengarkan di awal itu adalah azannya orang tuanya, Allahu Akbar, dan dikamatkan di telinga kirinya. Itu perintah Nabi loh, bahwa azankan di telinga kanannya dan kamatkan di telinga kirinya. Makanya kenapa kemudian kita bertakbir ketika 1 Syawal, bertahlil, kemudian bertahmid, terutama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kita ini Pak mau kembali kepada fitrah seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya mendengarkan takbir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu makna-makna hadis secara kontekstual, secara komprehensif kita pahami. Kenapa kita menangis ketika 1 Syawal? Kenapa kita ini merenungi dosa-dosa kita selama Ramadan misalnya? Karena 9 bulan kita lahir dari perut ibu kita, selama 9 bulan dalam alam kandungan ibu, dan ternyata bulan Ramadan itu adalah urutan bulan ke-9 di tahun hijrah. Iya. Baik, kita lebih singkat lagi dan lebih bisa lebih ekstrim lagi ya, supaya lebih baik. Singkat-singkat ya. Sebenarnya dalam mentakhrij hadis ya, ada beberapa kitab-kitab ya, ilmu ya yang dikenal dalam Islam. Ada namanya ilmu rijalul hadis ya. Ilmu yang membahas para perawi hadis baik sahabat, tabi'in maupun angkatan sesudahnya ya. Nabi kan pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin ba'di ya. Itu kan Nabi SAW menyampaikan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin ba'di ya. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Berarti para sahabat yang dimaksud dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib ya. Ada ilmu jarhi wa ta'dil ya, ilmu membahas tentang sifat seseorang, rawi yang dapat mencatatkan keadilan dan kehafalannya ya. Ada ilmu fanil mubhat ya, ada ilmu yang dengan diketahui nama-nama orang yang tidak disebutkan namanya di dalam matan atau dalam sanad ya. Singkat saja Pak ya. Saya mau ke hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad. Oke. Apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir ya? Ini slide-nya enggak mau bergeser. Baik. Kalau hadis ditinjau dari jumlah orang, kuantitasnya, jumlah orang yang menyampaikan atau meriwayatkan, itu ada 3 ya. Kalau ada juga mengatakan 2 hadis mutawatir dan hadis ahad ya. Ada juga hadis masyhur ya. Hadis, taruh misalnya 2 ya, hadis mutawatir dan hadis ahad ya. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak
yang tidak terhitung jumlahnya, yang karena banyaknya ini menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta, ya. Mungkin misalnya ada hadis tadi, misalnya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, ya. Ada hadis dari Ali, ada hadis dari Anas bin Malik, ada hadis dari Abu Hurairah, ada hadis dari Al-Mughirah. 4 sanad ini masing-masing mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka tidak mungkin Ali bin Abi Thalib, tidak mungkin Anas bin Malik, tidak mungkin kemudian Abu Hurairah, tidak mungkin Al-Mughirah radhiyallahu anhu sepakat berdusta atas nama Rasulullah SAW. Maka kedudukan hadis ini disebut dengan hadis mutawatir yang secara jumlah periwayatannya itu banyak dan masyhur, ya. Sementara hadis ahad, ya, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang seseorang atau lebih, tetapi tidak cukup terdapat padanya sebab-sebab yang menjadikan dia mutawatir. Jadi disebut dengan hadis ahad, ya. Itu secara kuantitasnya, ya. Makanya kenapa kemudian Muhammadiyah lebih banyak mengamalkan hadis-hadis mutawatir ketimbang untuk hadis-hadis ahad, ya. Nah, ini hanya pengantar Pak, ya, karena jujur saya kan bukan jurusan ilmu hadis, ya. Saya hanya mengantarkan mata kuliah pengembangan pembelajaran ilmu hadis, ya. Kalau kan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Kalau memang jurusan tafsir hadis dari perguruan tinggi Islam misalnya UIN Alauddin, itu mungkin lebih pada pakar, lebih pada ini kan hanya pengembangan, ya. Apalagi jurusan saya kan SPDI MPDI di bidang pendidikan Islam, murni pendidikan Pak, ya. Cuma kebetulan kita pernah belajar di ma'had atau pernah belajar di pesantren, ada dasar lah, ya. Jadi makanya kawan-kawan di sini saya senang berbagai ormas yang ada dari berbagai pemikiran yang latar belakang pemahaman yang berbeda, tetapi kita disatukan dari satu forum ilmiah ini, ya. Ini sangat kita harapkan ke depan akan mengawal himayatul ummah, mengawal umat agar supaya membentengi umat, ya. Alangkah berdosanya Pak kita ini, ya. Saya katakan demikian, kita ini sekolah tinggi-tinggi kemudian tidak ada kontribusinya pada agama, kemajuan agama. Apa yang bisa kita berikan pada agama? Saya kadang mengkritik juga, ya, maaf, kalau guru-guru besar yang diberikan gelar GB, guru besar, baru tidak ada kontribusinya Pak. Sementara negara memberikan sebuah tunjangan yang puluhan juta tunjangannya. Tapi apa yang bisa diberikan pada agama Islam ini? Ya, itu yang apakah hanya sekedar teoritis? Sementara Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa innallaha yakbidul ilman tisaan minal ibad walakin yakbidul ulama. Jadi salah satu tanda-tanda akhir zaman telah dimatikannya para ulama. Ulama orang-orang yang paham, orang-orang yang faqih di bidang agama, orang-orang yang ahli di bidang agama, mereka sudah minim, mereka sudah banyak wafat. Yang muncul adalah al-juhala'u, al-ulama'u, al-juhala'u bilibasil ulama, orang bodoh yang berjubah ulama, orang bodoh yang berpakaian ulama, orang bodoh yang kemudian tidak punya pemahaman dalam agama ini, tetapi dia tampil di tengah-tengah masyarakat. Ini yang sangat ironis dalam kehidupan ini Bapak sekalian. Coba lihat banyak ulama-ulama yang diparkir orang yang paki, yang santer sebagai pendakwah, kan mereka yang kadang dalilnya minim, cara menyebutkan ayat hadis saja enggak karu-karuan. Itu mungkin kalau Pak Ustadz Muhlar ini pakar di bidang tajwid, ya, mungkin bisa dibina oleh ya. Jadi itu, ya. Nah, ini yang kita mau harapkan, ya. Sementara secara kualitas, ya, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, ya, hadis maudhu, ya. Saya kira kita bisa pahami bahwa kalau syarat-syarat ini periwayat ini mungkin ini saya cari dulu, ya. Ini, ya. Jadi hadis itu
Saya cari dulu ya. Oke. Kalau dilihat ya dari syaratnya ya. Hadis itu ketika artinya perawi itu selalu memelihara perbuatan taat atau menjauhi perbuatan maksiat. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun. Tidak melakukan perkara-perkara yang tidak benar ya. Jadi itu ya. Dan saya kira kita bisa juga pahami bahwa di dalam hadis-hadis sahih itu kan tidak boleh ada kecacatan ya, tidak boleh ini ya syarat hadis sahih ya. Ini tadi yang saya cari. Hadis dinilai sahih apabila memenuhi 5 syarat ya. Rawinya bersifat adil, sempurna ingatannya, sanadnya tidak terputus, hadisnya tidak berilat, tidak ada kejanggalan dalam hadis ini ya. Ya. Barangkali kepada kita semua ya, sebelum saya akhiri tentang hadis ini, saya ada yang mau bertanya terkait ini sebelum saya lanjut lagi di slide. Ada Saya Pak Dokter. ya, silakan Pak. Ya. Siapa yang bertanya? Pak Ustadz Laude atau? Saya. Saya. Oh, yang mana? Kalau tidak ada yang lain, saya. Saya bertanya. Siapa tadi angkat tangan Pak? Ada Pak Laude, silakan Pak Laude. Siapa lagi tadi Pak? Terima kasih Pak Dokter. Muhammad Tahir ya. Silakan. Saya lihat penjelasannya tadi terkait dengan fungsi hadis. Saya ingin mencocokkan saja dengan penjelasan tadi yang saya tulis di makalah. Karena yang saya tulis juga 4, tapi nampak yang saya lihat berbeda, Pak Dokter. Ya. Kayak gitu bagaimana? Yang bagaimana? Kalau penjelasan Pak Dokter tadi, fungsi hadis kan 4, bayan tafsil, taksis, ta'yin, dan tasri. Kalau yang saya tulis di makalah itu ada 4 juga, tapi agak berbeda dengan ini, Pak Dokter. Jadi yang ditanyakan kenapa berbeda? Atau? Ya, kenapa berbeda? Oke. Sebenarnya juga saya setuju kalau ada bayan nasakh ya, bahwa ada dalam Al-Quran yang kemudian bukan hadis menasa ya, tetapi memberikan penjelasan misalnya ayat-ayat itu kelihatannya berlawanan dengan ayat. Padahal sebenarnya tidak ada ayat yang berlawanan dengan ayat. Hadis menjelaskan hal itu, ya. Jadi misalnya begini, kata budak ya, kata hamba sahaya ya, ketika misalnya hamba sahaya ya, sekarang masalah perbudakan kan sudah tidak ada lagi ya. Sama dengan misalnya tentang kata innaka la tahdi, jadi lamnya ini adalah lam nafi ya, lamun nafi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya. Ada juga ayat yang menjelaskan innaka la tahdi ya. Ada lamut taukid. Jadi kalau dilihat ada sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan petunjuk. Ada ayat sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Maka dua ayat ini kelihatannya kontradiktif. Maka ada penjelasan hadis. Apa asbabul nuzulnya ini ayat kemudian dijelaskan hadis. Ya itu Pak ya. Jadi kalau yang saya tulis ini ya tidak ada sebenarnya persoalan Pak, bahwa ketika kita berbeda antar dosen dan mahasiswa itu kan sudah ada kemajuan sebenarnya ya. Jadi kalau apa yang ditemukan dosen, apa yang ditemukan mahasiswa, tidak ada masalah Pak. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan Pak ya. Ya Anda tulis saja Pak apa yang Bapak ini, kan nanti saya menilai Pak ya. Oh iya. Nah, makalahnya yang jelaskan kita bisa pertanggungjawabkan apa yang kita tulis ya.
Saya materi itu Ustadz, saya ambil dari modul PPG kemarin, saya ikut PPG. Oh ya. Kebetulan kita belajar juga Al-Quran hadis dan saya ambil materi di situ. Oh ya. Iya. Baik. Kalau saya ini Pak tulis dari referensi studi pengantar ilmu hadis oleh Prof. Hasbi As-Siddiq ya. Kita bisa cari bukunya ya. Jadi ada buku pengantar studi ilmu hadis yang dikarang oleh Profesor Dr. Hasbi As-Siddiq. Itu ada di situ Pak, fungsi-fungsi hadis. Ini hanya rujukan petunjuk untuk rujukan Bapak. Cuma saya lupa tadi tulis itu bayanu nasikh ya. Ada itu, ada. Cuma saya temukan, saya hanya baru ingat kalau Prof. Hasbi As-Siddiq dalam bukunya pengantar studi ilmu hadis ada bayanu nasikh ya. Ada buku tentang bayanun nasakh ya. Bagaimana penjelasan untuk menentukan mana yang mengganti, mana yang diganti dari ayat-ayat yang kelihatannya seperti bertentangan atau kontradiktif. Nah, ini Pak ya. Ada yang lain, ada tadi Pak Hizbullah Kulaka. Ya, silakan, tafadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, disilakan. Iya, mungkin saya dulu Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan nih Pak Dokter tentang hadis qudsi. Ya, yang kita tahu itu hadis qudsi adalah hadis yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagaimana membedakan Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Terus bagaimana bisa kita membedakan juga antara hadis Nabi dan hadis qudsi ini? Yang kedua dari hierarki atau derajat, kira-kira apakah ada perbedaan juga antara hadis qudsi ini dengan hadis-hadis yang lain Pak Dokter? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya begini ya. Jadi hadis Nabawi ya, kita dulu hadis Nabawi dengan hadis qudsi adalah perkataan, perbuatan dan takrir Nabi itu yang bersumber dari Rasulullah ya. Apa yang kan Rasulullah ini tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Sementara hadis qudsi adalah kalamullah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada yang lain ya, tanpa melalui malaikat Jibril yang membawa wahyu ya. Jadi nah, sementara Al-Qur'an, perbedaannya Al-Qur'an dan hadis qudsi adalah kalamullah ya, yang disampaikan kepada Jibril dan kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad SAW secara mutawatir dan secara beransur-ansur dan punya masa punya periodisasi ya, 2 bulan 22 tahun 22 bulan 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. 22 tahun 2 bulan 22 hari ya, itu periodisasinya ya, turunnya Al-Qur'an. Sementara hadis qudsi itu tidak banyak Pak ya. Tidak banyak ya, apa yang saya pahami Pak ya, habis saya berbagi karena saya juga bukan pakar hadis ya, hanya berbagi bahwa hadis qudsi itu tidak banyak ya. Itu hadis qudsi turun itu karena ada asbab untuk memberikan penekanan pada situasi dan kondisi tertentu pada Nabi ya. Misalnya ya, saya lupa teksnya, cuma begini bahasa artinya. Demi kemahaagungku ya, demi kemahaagungku, tidak ada seorang hamba yang mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya, kecuali Allah akan mencukupkan rezekinya dan memerintahkan malaikat untuk menjaganya dan mendoakannya. Nah, ada hadis qudsi lagi misalnya, ada itu as-saumuli wa ana ajzibi, ada ya. As-saumuli wa ana ajzibi, itu hadis qudsi misalnya, jadi puasa itu untukku dan aku pula yang akan membalasnya, sampaikan Muhammad ya. Jadi Allah sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad, Allah sampaikan kepada Muhammad, ini bukan redaksi kalimat Muhammad tapi redaksi kalimat Allah langsung kepada Muhammad ya. Itu hadis qudsi perbedaan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dan saya kira itu sederhananya Pak ya, karena juga sudah salawat masih juga di sini Pak, tidak terlalu maksimal
saya dengar anunya suaranya ya. Iya, iya, siap. Ya, saya kira Pak ya, karena waktu kita sangat terbatas, mohon maaf ya, barangkali hanya sampai di sini saja waktu dan kesempatan saya. Andainya tadi masih ada yang siap untuk persentase makalah, tapi kondisinya kan hanya tujuh partisipan saja ya, dan kita maklumilah, saling memaklumi hal ini karena hanya 3 saja yang persentase makalah hari ini, dan tadi kita sudah sepakat bahwa ada sesi pertama presentasi, sesi kedua tanya jawab. Padahal keinginan saya itu sampai jam 2, tapi karena waktu kita terbatas, sebenarnya saya juga masih banyak yang mau saya sampaikan, tetapi karena kondisi tidak terlalu memungkinkan ya saya harap Pak kirim makalahnya ke saya secara pribadi ya, karena itu menjadi penilaian saya, dan tentunya saya mohon maaf ya atas segala kekurangan dari ilmu yang saya berikan selama saya memberikan kuliah. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara alam nyata Pak, bukan hanya alam Zoom ini ya, supaya saling kenal mengenal ya. Baik, saya akhiri dengan ucapan nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan wa billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua Waalaikumsalam. ada Nabi semua nih. ada Dede, Ada Dede, ada iya. Nadia. Jadi Lengkap, itulah lengkap. Islam, itulah Islam. Jadi pertanyaan saya ini Pak Dokter ditangguhkan. Karena sudah masuk waktu. Pertanyaan saya ditangguhkan nanti. Nanti lain kali. Ya, oke, baik. Oke. Kita Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salah. Kurasi sedih. Kurang sekali anggota ikut bilang. Nah, itu mi. Sama. Anu ini apa? Cangkar rubu ya. Pergi berhari Minggu. Oh iya, ada yang masih di Makassar ini anu. Dia bilang tadi Pak dosen, yang penting kasih aktif saja di HP. Katanya Ya. Ustaz. Biar di perjalanan. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Tahir. Oke. Gimana kelompok? Hah? Bagaimana kelompok? Ya, belum ada kelompokku ini. Makanya baru bisa kunci. Masih di kelompok saja 3 orang Ki. Ya, ya, cocok mi. Alhamdulillah kalau dikasih masuk. Iya, Saya